Yang penting dalam rangka melahirkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah diutus oleh Allah agar membangun masyarakat Arab yang waktu itu masyarakat Arab sempurna jahiliyahnya. Buta huruf, tidak ada pendidikan, tidak rata-rata nggak bisa baca, nggak bisa tulis, bisa dihitung dengan jari yang bisa baca tulis, dan agamanya menyembah batu, sesat, tanpa ada kitab suci, tanpa ada teologi. Kalau orang Hindu, Buddha nyembah batu, tapi ada teologinya, ada kitab sucinya. Orang Hindu kitab sucinya Mahafad Gita, orang Buddha Rigveda. Kalau orang Arab nyembah batu, tidak ada kitab suci, nggak ada teologi, nggak ada dasar filosofinya, nggak ada. Maka disebut masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah orang Arab hanya menghormati 3 macam orang. Menghormati 3 macam orang. Pertama, orang Arab jahiliyah sangat hormat, sangat menyanjung-nyanjung syair, penyanyi. Muhammad itu ingin terkenal itu, ingin dipuji orang itu, maka syair yang dibaca itu syair, maksudnya Quran maksudnya. Ketika Nabi Muhammad baca Quran, wah itu syair itu, nyanyian itu. Karena Muhammad ingin dipuji-puji orang, ingin dapat status sosial, ingin dihormati. Al-Quran menjawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yambaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Wa ma 'allamnahu syi'r. Muhammad tidak belajar syair dan tidak layak, tidak patut, tidak pantas Muhammad menjadi penyair. Tapi yang dibaca Muhammad adalah peringatan Quran yang membawa penjelasan tentang kehidupan. Maka kalau orang mana? Kalau orang Sawangan sangat mengagungkan, sangat mengeluh-elukan penyanyi, berarti jawab nggak jawab? Berarti jahiliyah. Berarti kalau orang Sawangan sangat memuji-muji, memuja-muja, berapa saja asal mau nyanyi, 5 lagu, 50 juta berani, berarti ada orangnya, ada, jadi ada. Yang kedua, masyarakat Arab itu sangat mengagung-agungkan kahin, dukun, paranormal. Mau pemilu nih, ramai dukun nih. Berapa saja yang calon wali kota, calon bupati, calon presiden, calon wakil presiden, calon DPR, dukun paling laris ini. Al-Quran menjawab, wa ma huwa biqauli kahin. Quran bukan mantra-mantra kedukunan, bukan. Muhammad itu yang dibaca itu mantra-mantra kedukunan itu biar terhormat, bukan. Yang dibaca Muhammad bukan jampi-jampi kedukunan, bukan. Orang Sawangan kalau sangat mengeluh-elukan, menyanjung-nyanjung, menyembah-nyembah dukun, berarti ada mas ya? Ada orang yang menyembah-nyembah dukun, ada? Gak pernah ke dukun, gak pernah? Betul, tenan? Ingin dagang laris, larinya ke dukun. Janda nggak laku-laku, melarinya ke dukun. Menjadi DPR, larinya ke dukun. Punya musuh, supaya musuhnya kalah ke dukun. Masya Allah. Yang ketiga, orang Arab jahiliyah sangat mengeluh-elukan, menghormati, menyanjung-nyanjung
sahir, tukang santet. Apa di sini? Santet ngerti nggak santet? Teluh yang bisa bikin orang mati, bisa bikin orang sakit, lumpuh, buta, budeg, bisu, gila. Quran itu yang dibaca Muhammad tuh mantra-mantra sihir itu. Muhammad pengen dihormati orang itu. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Yang dibaca Muhammad itu sihir. Bukan, salah. Yang dibaca Muhammad wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa yuha. Udah pinter-pinter, masyaallah, senang ya. Pinter-pinter, cantik-cantik, pinter-pinter ya Allah. In huwa illa wahyun yuha. Yang dibaca Muhammad bukan nyanyian, bukan mantra-mantra paranormal, bukan jampi-jampi santet. Tapi yang dibaca bukan dari dirinya sendiri, bukan dapat belajar dari kiai, dari ustadz, bukan. Muhammad gak pernah sekolah, gak pernah ngaji, gak pernah melancong ke luar negeri. Tapi yang dibaca oleh Muhammad adalah yang turun langsung dari Allah. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah sekolah, gak pernah ngaji, gak bisa baca, gak bisa nulis. Tiba-tiba mengeluarkan kalam yang luar biasa. Indah bahasanya, isinya juga mengagumkan. Isinya Nabi Muhammad bisa cerita tentang Nabi Adam di surga. Tentang Nabi Nuh, banjir, topan. Tentang Nabi Ibrahim, dibakar nggak mempan. Tentang Nabi Musa, dikejar-kejar Fir'aun, menyeberang Laut Merah. Tentang Nabi Isa, bisa menyembuhkan penyakit lumpuh, orang buta, orang sakit. Tentang Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yunus, Nabi Hud, Nabi Soleh. Ya Allah, ini Muhammad dari mana ini? Dari mana Muhammad belajarnya di mana ini? Kok bisa cerita itu loh? Tahunya dari mana ini? Nah, itulah namanya wahyu. Maka orang Arab ada yang menolak, menuduh tadi itu sihir, atau dukun, atau nyanyian. Adat yang menerima, banyak yang menerima. Di antara yang menerima adalah seorang bernama Umar ibnil Khattab. Umar bin Khattab ini preman, jawara. Pernah membunuh anak perempuannya, dikubur hidup-hidup, pernah. Pernah menghamili anaknya sendiri, pernah. Umar tuh sebelum Islam. Nah, suatu ketika Umar berburu di padang pasir setengah bulan. Gak pulang-pulang setengah bulan. Pulang dari berburu masuk ke Mekah, mendengar bahwa adik kandungnya yang namanya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id ibn Amr ibn Nufail masuk Islam. Umar kaget, marah. Adik saya apa-apa nih masuk Islam, ikut Muhammad. Datangi rumahnya, usah tempelengin. Sampai di pintu rumahnya, adiknya Fatimah sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mendengar adanya baca Quran, Umar lemes. Apa lemes? Bahasa Cirebonnya lumpruk, terduduk. Jangankan mau nempelengin, malah hilang tenaganya, lemes, keringet dingin. Karena ngerti artinya. Kalau kita kadang-kadang dengan Quran malah nguap ya, malah nguap ya. Toha wahai Muhammad, itu artinya nih. Toha wahai Muhammad. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Al-Quran untuk membuat kamu cilaka. Tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha.
Quran saya turunkan kepadamu untuk peringatan kepada orang yang mau diberi peringatan. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula, diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Siapa namanya? Ar-Rahman. Alal arsy istawa, yang menguasai alam arsy dan seluruh jagat raya ini. Umar ketok pintu, mengambil kertas yang lagi dipegang oleh adiknya, dia ikut baca sambil gemetar. Selesai baca, Aina Muhammad. Di mana sekarang Muhammad? Muhammad di mana sekarang? Di sana, di Jiyad, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ketok pintu, Rasulullah sedang ada di dalam rumah itu dengan para sahabatnya. Para sahabat ketakutan. Umar ini jawara preman, ini datang mau apa ini? Mau ngamukin, mau marah-marah ini. Nabi dengan tenang buka pintu, Umar memeluk Rasulullah dan membaca 2 kalimat syahadat. Nabi berkata, ini adalah doa saya. Allahumma qawwil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah satu Umar, salah satu saja. Satu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham Abu Jahal. Namanya Amr bin Hisham. Hidayah jatuhnya kepada Umar bin. Setelah itu Rasulullah berkata, Umar berkata, wahai Rasulullah, wahai para teman-teman, sahabat-sahabat, mulai sekarang sholat di masjid, baca Quran di masjid ada saya, jangan takut. Pondok ini juga harus begitu, di sini harus begitu. Ada nggak itu? Ada nggak? Ustaz Fakhruddin jangan takut. Ada saya Ittihadus Syuban. Kalau ada yang ganggu, saya yang di depan. Ada yang itu? Ada nggak? Ada nggak? Harus ada. Negara juga harus ada. Apa? TNI. Negara, kalau diganggu oleh siapapun dari luar negeri, musuh, ada TNI. Siap jadi tumbal negara. Itu. Pesan Ittihadus Syuban, kalau yang ganggu, ada saya. Ada nggak yang kayak itu? Coba angkat tangan yang gitu. Coba. Maka sejak itulah Rasulullah SAW dan para sahabatnya terang-terangan sholat di masjid, baca Quran di masjid setelah Umar masuk Islam. Tuh, itu sejarah namanya. Ada lagi, satu lagi sejarahnya ya. Raja Siliwangi, Pajajaran, Prabu Pamanah Rasa, mendengar ada agama Islam disebarkan oleh ulama asli Cina, namanya Syekh Hasanuddin, tahun 1340. Namanya Syekh Hasanuddin, ahli baca Quran, disebut Qori. Maka disebut Syekh Quro. Di mana? Di Kerawang. Berangkatlah raja dari selatan ke Kerawang, saya bunuh. Sampai di sana, sampai di Kerawang, ada santrinya Syekh Quro, perempuan lagi baca Quran. Suaranya merdu, lagunya enak. Rupanya kutilang, kuning, tinggi, langsing. Masya Allah. Di Depok, di Sawangan jarang. Nggak sulit, carinya sulit. Kalau sebaliknya gampang. Hitam, pendek, gembrot, gampang. Namanya Subanglarang. Subanglarang namanya. Anaknya Ki Gede Tapa dari Cirebon, bapaknya itu. Ya, Raja Siliwangi jangankan mau membunuh Syekh Quro, malah kelepek-kelepek. Lihat kutilang itu. Langsung ngelamar. Ini kalau belum punya suami untuk saya saja, ya silahkan. Tapi kamu harus masuk Islam. Masuk Islam, gak apa-apa. Baca syahadat masuk Islam. Nanti dulu ada mas kawinnya apa, tasbih. Udah saya cari, mau berapa kontainer. Gak ada di sini, ada di sana di Arab, di Mekah. Udah saya terbang ke sana. Mau terbang, hong. Biasanya ngomong hong itu terbang biasanya. Macet. Sekali lagi, hong, macet. Sekali lagi, hong, gak terbang. Kata Syekh Quro, kalau kamu mau terbang baca
Bismillahirrahmanirrahim. Hongnya dibaca tapi bismillah dulu. Nurut dia. Tidak lama datang bawa tasbih, terjadilah pernikahan antara Raja Siliwangi, Prabu Pamanah Rasa dengan Nyi Subang Larang. Tapi konon Islamnya Prabu Siliwangi gak serius. Islamnya gak serius. Gak benar-benar orang Islam gak. Istrinya 3 istrinya. Yang beragama Hindu namanya Ambit Kasih. Yang beragama Buddha namanya Ratu Icih. Yang beragama Islam Subang Larang. Gak begitu, Islamnya gak begitu serius. Tapi nanti punya anak semuanya pejuang Islam. Anaknya. Satu Syekh Rahmatullah. Yang terkenal Prabu Kian Santang. Ayo kuburannya di mana kuburannya? Kuburannya di mana? Garut. Aduh betul. Di Gunung Gadog. Nah, Garut. Prabu Kian Santang mengislamkan seluruh masyarakat Parahyangan. Orang Sunda pasti Islam. Kalau ada orang Sunda Kristen, pendatang itu pendatang dari Batak itu. Kalau orang Sunda asli, Bandung asli, Cianjur asli, Sukabumi asli, Garut asli, Bogor asli, pasti Islam. Gak ada orang Sunda gak Islam. Kalau Kristen, Batak itu, pendatang itu. Pendatang. Kalau asli orang Sunda pasti Islam. Itu yang mengislamkan namanya siapa? Prabu Kian Santang, putra Prabu Siliwangi dari istri Subang Larang. Ada satu orang pejabat pembesar tidak mau masuk Islam tapi tidak akan mengganggu Islam. Namanya Patih Pucukumun. Agamanya tetap Sunda Wiwitan Karuhunan. Sekarang masih ada enggak? Pengikutnya masih ada enggak? Suku Baduy di Malimping, Lebak, Banten. Agamanya apa namanya? Sunda Wiwitan Karuhunan. Nah. Yang kedua anaknya namanya Syekh Somadullah. Atau terkenal panggilannya Walang Sungsang. Menjadi Bupati Cirebon. Maka disebut Ki Kuwu Cirebon. Orangnya sakti. Orang sakti punya ilmu ajidipa. Bisa memahami bahasanya binatang. Kalau ada semut lagi bertengkar, dia tahu, dia paham deh. Ada kucing lagi pacaran, ngerti dia. Namanya ajidipa. Yang kedua ilmu titimurti. Bisa kelihatan besar, raksasa. Yang ketiga halimun. Bisa ngilang, gak kelihatan orang. Kalau ente punya halimun, Alfamart habis yakin deh. Itu anak nomor 2. Anaknya yang nomor 3, perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Dinikah oleh Habib dari India, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Punya putra Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau dari ibu cucunya Prabu Siliwangi, kalau dari bapak turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gara-gara kutilang baca Quran, gara-garanya tuh. Kira-kira kalau yang baca Qurannya nggak cantik, kira-kira tertarik nggak sih Prabu Siliwangi ini? Kira-kira suaranya nggak enak, lagunya nggak enak, yang baca pendek, gembrot, hitam, kira-kira tertarik nggak itu? Enggak jadi Islam itu. Bisanya Islam karena yang baca Quran itu kutilang, kuning tinggi, langsing. Haifa'a muqbilatan azza'a mudbiratan la yushtaka qisarun anha wala tulu dokhmun muqalladuha fa'mun muqayyaduha fi khalqiha an banatil fahli tafdilu. Ada perempuan haifa muqbilatan di depan kalau dilihat seksi, dari belakang bokongnya bahenol. Azza mudbiratan. Bahasa Arab ini betul. Azza mudbiratan. La tustaka minha kisaurun wala tulu. Tidak terlalu pendek dan tidak terlalu jangkung. Ya Allah. Dokhmun muqalladuha. Pegelangannya gemuk. Wa'fa'mun muqayyaduha. Lehernya montok.
An banatil fahli tafdilu. Pokoknya nilainya di atas rata-rata. Tafdil, unggul, nilainya di atas rata-rata. Syair Arabnya seperti itu, syair Arabnya seperti itu. Apal belum? Saya ulangi. Haifa muqbilatan azza'a mudbiratan la tushtaka qisarun minha wala tulu fakhbun muqalladuha fa'mun muqayyaduha fi khalqiha an banatil fahli tafdilu. Nah, kemudian Rasulullah SAW diperintah oleh Allah agar membangun masyarakat Arab yang jahiliyah. Gimana caranya? Allah memberikan petunjuk cara membangun masyarakat Arab. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Pertama kali Rasulullah cara membangun masyarakat Arab, yatlu alaihim ayatih. Disampaikanlah kepada mereka baca Al-Qur'an. Makanya penceramah, mubaligh, khotib Jumat, kalau ceramah harus berlandaskan ayat Quran. Jangan dari awal sampai akhir ketawa terus, lelucon terus. Ya panggil aja cak lontong kalau gitu, nggak usah ngaji lah. Kalau mau ketawa, dari penceramah dari awal sampai akhir nyaci maki terus, nyaci maki Jokowi, nyaci maki macam-macam lah. Ya panggil saja yang tukang nyaci maki, nggak usah ceramah. Kalau mau idoh, ceramah, agama, dakwah harus berlandaskan ayat Al-Qur'an. Nah, Quran itu waktu zaman Nabi Muhammad ditulis dengan tulisan yang belum sempurna. Tulisan Arabnya belum sempurna. Antara huruf satu dengan yang lain sama. Ba, ta, sa, nun, ya sama. Tidak ada titiknya. Jim, ha, kho sama. Dal, zal sama. Ro, zai sama. Sin, shin sama. Tapi sahabat bisa baca. Sahabat bisa baca. Setelah Islam berkembang, setelah sahabat berkembang, masyarakat Islam tidak bisa baca Quran. Gimana bedanya? Ba, ta, sa, nun, ya. Sama aja itu. Gimana bedanya? Maka ada seorang ulama berjasa besar. Ulama ini, bukan sahabat, ulama. Berjasa besar. Menggagas wad'un nuqat alal huruf. Menggagas bikin titik supaya membedakan huruf satu dengan yang lain. Ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas, ta titik tiga di atas, jim titik satu di tengah, ha non titik, kho titik di atas. Itu yang bikin ulama, namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Alah, biasanya pun nama Toto, Dadang, Cecep. Alah. Abul Aswad Ad-Du'ali yang bikin titik tahun 62 Hijriah. Nah, mulai gampang baca Quran, mulai ada titiknya huruf. Masih banyak orang Islam gak sanggup baca Quran, walaupun sudah ada titiknya. Maka ada seorang ulama berjasa besar, menggagas harokat, syakel. Fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Yang bikin harokat, fathah, dhammah, kasroh, yang bikin tuh. Tahun 180 Hijriah. Ayo kita terima kasih enggak? Terima kasih enggak pada Imam Khalil? Terima kasih enggak? Ada harokat sekarang tulisan Arab, gampang bacanya. Sebelum Imam Khalil enggak ada harokatnya. Terima kasih kita. Jazahumullah anna wa al muslimin. Mudah-mudahan Allah membalas pahala yang besar untuk Imam Khalil
yang berjasa besar terhadap orang Islam. Baca Quran gampang sekarang. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Masih banyak orang baca Quran salah. Kalau orang baca Quran salah, jangankan dapat pahala, malah dapat Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Quran, jangankan dapat pahala, malah mendapatkan laknat dari Al-Quran. Maka ada seorang imam berjasa besar, membikin ilmu tajwidi tilawatil Quran. Ilmu untuk memperbaiki baca Quran. Ilmu tajwid, baru ada idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak. Siapa namanya orangnya? Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Wafat tahun 224 Hijriah. Jadi Nabi Muhammad sudah wafat 224 tahun baru ada ilmu tajwid. Kalau gitu bid'ah dong. Iya bid'ah. Iya bid'ah. Ilmu tajwid bid'ah. Bukan Nabi yang bikin. Bukan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Bukan. Ali, bukan. Ulama yang bikin. Sudah 200 tahun. Bid'ah. Tapi kalau ente nggak mau pakai bid'ah ilmu tajwid, baca Qurannya salah. Neraka kamu. Kalau mau baca Quran benar, pakai tajwid bid'ah. Saya kalau debat begini, eman-eman. Ini sebenarnya yang harus dibaca. Cukup Rois Syuri MWC. Nggak usah saya lah. Kalau orang goblok, saya layani goblok lagi nanti saya. Kegawa goblok nanti ke bawah goblok saya. Semua ilmu itu bukan Nabi yang bikin, bukan. Quran mendorong ilmu. Tapi yang menciptakan ilmunya bukan Nabi. Bukan. Ilmu tajwid Abu Ubaid bin Qasim. Paham tidak? Bin Salam. Apal belum? Yang bikin titik siapa? Oh, pintar. Yang bikin harokat? Yang bikin harokat? Enggak saya ulangin. Enggak. Abdul Asad bikin titik. Yang bikin harokat? Imam Khalil bin Ahmad Al-Faridi. Yang bikin ilmu tajwid? Alhamdulillah. Enggak akan saya ulangin, enggak. Makanya otak harus cerdas. Sarapan tuh susu, madu, jahe, telur. Sarapannya ikan asin, Masya Allah. Ampas kelapa, alah. Ya Allah. Kata orang Cirebon namanya semayi. Kata orang sini apa ya? Ampas kelapa, semayi kata orang Cirebon namanya. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun. Qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taktarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihab lillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harrin nari ladha atfa'ta naro ladha min wardiha syabimi. Quran itu kalau lihat mushafnya, ini mushaf misalkan, ini mushaf, ini hadis apa itu baru dicetak di Madinah, dicetak di Jakarta, di Surabaya tahun 2005 misalkan, kertasnya baru, tintanya baru, yang bikin manusia, berarti Quran ini baru. Tapi Quran sebagai sifatul kalam, sifatnya Allah, qadim. Quran sebagai sifatnya Allah, sifatul kalam, qadim. Paham tidak? Quran itu sifat kalamnya Allah. Allah punya sifat berapa? Di antara sifat, sifat kalam. Quran itu sifat kalam. Antara lain, Taurat, Zabur, Injil juga ya. Nah, sifat Allah kalam ini baru apa qadim? Hadis apa qadim? Qadim. Tapi fisiknya, kertasnya, tintanya, tulisannya baru. Ditulis di percetakan. Paham tidak? Maka Quran itu ya hadis ya qadim. Ayatu haqqin minar rahman muhdatsatun.
qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Qarrat biha damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin. Quran bersama kita sampai hari kiamat. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Hebat tidak? Masih ada? Tidak ada. Nabi Musa tongkatnya bisa mukul laut, bisa jadi jalan tol. Lewat dengan Bani Israel 70.000 selamat. Fir'aun ngikutin tenggelam. Hebat tidak? Masih ada? Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang penyakit parah, sakit parah, sembuhkan Nabi Isa. Hebat tidak? Masih ada? Tapi mukjizatnya Rasulullah SAW, Al-Quran masih ada? Nah, inilah mukjizat khalidah. Apa namanya? Mukjizat yang langgeng lestari ila yaumil qiyamah. Dijaga oleh para penghafal Quran. Maka tidak ada orang hafal Injil. Walaupun pastor, walaupun kardinal, walaupun uskup, walaupun paus di Vatikan. Enggak hafal Injil, enggak. Hafal maksud seperti hafal Quran itu, lanya itu apa namanya? Apa? Lanya itu? Lancar, enggak ada. Paling kutipan, iya. Tidak ada orang hafal Taurat, enggak ada. Tapi orang Islam hafal Quran banyak tidak? Terutama orang Nahdlatul. Kalau ormas lain sih jarang. Kalau di NU mau cari yang hafal Quran, mau berapa kontainer? Anak kecil pun banyak kok baca Quran. Almarhum Pak Syafi'i Ma'arif, orangnya baik. Ketua Muhammadiyah, orang baik. Bersama saya di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bersama saya. Di tasnya pasti ada Quran. Apa katanya? Saya nggak hafal Quran. Maka saya baca Quran. Kalau di NU anak kecil aja baca hafal Quran katanya. Saya nggak hafal Quran. Bagus, akhlaknya bagus sekali. Tawadu. Pak Syafi'i Ma'arif itu orang almarhum. Sudah meninggal. Walhasil, Quran dijaga oleh hufadzil Quran. Penghafal Quran itu menjaga Quran. Percetakan salah. Kurang titik atau kelebihan titik ketahuan. Karena dijaga oleh para penghafal Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan pesantren Ittihadus Syubban mengeluarkan lulusan tahfidzil Quran. Ada nggak? Belum ada. Belum nggak ada tahfidz, nggak ada. Harus ada. Walaupun 10 anak. Walaupun 10 anak, yang lain enggak. Yang lain bin nador, ngaji dengan baca. Yang 10 orang bil hifadz. Harus ada itu. Untuk menjaga Al-Qur'an. Paham tidak? Nah, jadi dakwah pertama Rasulullah adalah tilawatil Quran. Yatlu alaihim ayatih. Qarrat bi'ainu qari faqultu lahu laqad dhafirta bihablil fa'tasimi. Baca Quran itu di kondisi apa saja pantas. Dagangnya laris, dapat untung 10 kali lipat. Baca Quran, pantas tidak. Dagangnya rugi, bangkrut, kebakaran, bangkrut, ditipu orang, dibawa lari uangnya. Baca Quran, pantas tidak. Lahir anak 7 hari akikah, baca Quran, pantas. Orang tua meninggal dunia, baca Quran, pantas. Ya Allah, pantas kabeh. Coba kalau ente kebakaran rumahnya atau orang tua ente meninggal, nyanyi, pantas. Pernikahan baca Quran pantas, khitanan baca Quran pantas. Ya Allah, pantas semuanya. Kita sakit baca Quran pantas, pas. Barang siapa membaca Quran hatinya tenang, qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Kalau kamu baca Quran niat karena kamu takut neraka. Saya baca Quran karena takut neraka. Itu saya baca Quran berarti lagi memadamkan api neraka. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'tana roladha min wardiha syabimi. Kalau kamu baca Quran karena takut neraka, berarti kamu baca Quran sedang memadamkan api.
Pagi-pagi bangun tidur, mulut. Alhamdulillah kita tidak jadi orang bisu. Alhamdulillah kita bisa bicara. Pagi-pagi sebelum mulut dipakai orang lain, dipakai ngejak ngomong sama orang lain, ayo kita pakai ngajak ngomong dengan Allah, yaitu baca Quran. Nanti jam 10 baru bertengkar, gak apa-apa. Jam 11 baru misu-misu nyaci maki, jam 11. Bangun tidur setengah 5 sholat subuh, apa dulu? Baca Quran, sarapan. Jam 10 bertengkar. Jam 11 nyaci maki gitu. Berantem gitu. Pertama kali bangun tidur, lisan dibikin berbicara dengan Allah, yaitu membaca Al-Quran. Nah, yang kedua, setelah Rasulullah ngajarkan Al-Quran pada orang Arab, nomor 2, wayuzakihim. Rasulullah membentuk karakter mental orang Arab. Orang Arab yang tadinya biadab, gak ngerti cita-cita, gak ngerti norma, gak ngerti nilai-nilai. Dengan Al-Quran mereka menjadi masyarakat yang punya cita-cita, punya masa depan, punya visi misi berkat Al-Quran. Paham tidak? Manusia itu, semua kita ini manusia mempunyai hawa nafsu. Apa? Maka kiai kalau ngaji jangan jelek-jelekin hawa nafsu. Kalau nggak ada hawa nafsu, nggak ada masjid bagus, madrasah bagus, pesantren bagus. Karena hawa nafsu masjid bagus itu. Masjidnya bagus, paling bagus seluruh Depok misalkan. Dibangun dengan hawa nafsu, semangat gitu maksudnya. Kalau nggak ada nafsu, ya masjid nggak bagus. Nggak ada hawa nafsu, ya nggak ada anak. Yang punya anak kan hawa nafsu, jadi sampai ngos-ngosan gitu kan. Jadi kiai ngaji jangan menjelek-jelekan hawa nafsu, mengarahkan. Hawa nafsu itu fadlun min Allah. Anugerah dari Allah nafsu itu. Harus kita pelihara, tapi diarahkan. Nah, hawa nafsu ada 2. 1 nafsu ghadabiyah, apa? Saya harus jadi wali kota. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi komandan, pemimpin, ketua, direktur, imam. Gak mau makmum, jadi imam saya ini. Jadi kepala, gak mau dipimpin, jadi pemimpin saya ini. Itu namanya hawa nafsu ghadabiyah. Dah, paham tidak? Tapi kalau niatnya bagus, niatnya baik. Saya harus jadi wali kota Depok. Kalau saya jadi wali kota Depok, jalan-jalan aspal semuanya. Sekolah-sekolah gratis, rumah sakit free, poliklinik free. Fakir miskin, saya angkat semuanya, saya hilangkan fakir miskin. Seluruh Depok orang sejahtera semuanya. Kalau saya jadi wali kota, bagus kan niatnya? Caranya bagus dan tujuannya libtigha amardhatillah, mencari ridho. Maka hawa nafsu yang seperti ini ganti namanya. Namanya ganti, Bu. Bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa? Yang keras. Apa? Cita-cita. Para kiai, para ustadz kalau cerita Nabi Muhammad, jangan hanya Nabi Muhammad sholat tahajud sampai kakinya melepuh. Itu benar-benar, tapi jangan hanya itu. Nabi Muhammad pernah lapar, nggak ada makanan, perutnya diganjel batu. Benar, tapi jangan hanya itu. Ceritakan juga mentalnya Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika dinasehati oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad, istirahat dulu dakwahnya, berhenti dulu dakwahnya. Kenapa? Kamu diancam akan dibunuh oleh Abu Jahal kamu itu. Berhenti dulu lah, saya takut. Berhenti dulu dakwahnya. Kamu diancam oleh Abu Jahal akan dibunuh. Kira-kira kalau ibu gimana kira-kira? Ibu berhenti dulu aktif di pengajiannya, akan dibunuh bu ibu tuh. Kira-kira berhenti nggak kira-kira? Langsung berhenti ya. Nabi mentalnya nggak seperti itu. Kira-kira kalau bapak gimana? Kalau berhenti dulu aktif di NU, aktif di pengajian, aktif di... mau dibunuh ente tuh. Berhenti nggak? Untung Nabi Muhammad bukan ente.
Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah paman, seandainya Abu Jahal meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya nggak akan berhenti sampai menang. Islam harus menang. Itu Nabi Muhammad tuh mentalnya kayak gitu. Islam harus, ittihad syuban harus kuat, harus besar. Siap? Oh insya Allah. Insya Allah berarti nggak niat, kalau insya Allah nggak niat. Ayo, bunyi bareng mau. Saya harus menang, ayo. Tangannya begini dong. Saya harus menang. Apa saja, pokoknya apa harus menang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Quran ini Quran, kamu jangan kalah, kamu jangan rendah. Wa antumul a'laun, kamu harus di atas. In kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul orang beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Kalah, menang. Alhamdulillah paham. Itu jatuh dari hawa nafsu. Hawa nafsu yang sudah menjadi himmah. Hawa nafsu yang sudah jadi Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad qaimun lillah, selalu tegak demi Allah, karena Allah. Dhu himamin, orang punya cita-cita tinggi, hasratnya besar. Sadiqul aqwal, omongannya selalu benar, gak kayak orang Depok. Nabi Muhammad itu sifat wajibnya berapa? Jawab berapa? 4. Nomor 1, sidik, jujur. Ada yang ngomong, yang wajib jujur itu Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi, jadi Nabi Muhammad wajib jujur. Kalau Nabi Muhammad bohong, langsung oleh Allah sanksi itu, disangsi oleh Allah langsung. Nggak pernah bohong sekalipun. Wajib jujur Nabi Muhammad itu. Lah, umatnya pun wajib jujur. Begitu sifat sidik hilang, minyak goreng ikut hilang. Gara-gara sifat sidik, minyak goreng. Lebih dari itu, 8 triliun hilang. Gara-gara sidik hilang. Proyek bangun tower BTS hilang. Berapa yang hilang berapa? Berapa? 8 triliun. Itu kalau untuk beli kerupuk berapa itu? Dulu waktu Setia Novanto ketua DPR, ketua Golkar, korupsi 2,5 triliun, saya udah kaget. 2,5 triliun. Setia Novanto ketua DPR, korupsinya sehel. Kalau 100 juta, 2 juta maklum lah. Maklum. Artinya maklum lah, biasa lah. 2,5 triliun. Kaget saya. Ini lebih-lebih lagi nih, ini lebih-lebih lagi nih. Berapa? Gara-gara sidik hilang. Ayo, suami istri kalau nggak sifat sidiknya hilang, bertengkar pasti. Suami tidak jujur, istri rewel cerewet. Istri tidak jujur, suami marah, betul nggak? Yang sering tidak jujur, suami apa istri? Jawab. Suami apa istri? Yang sering kehilangan sidik, suami apa istri? Hancur. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran al-haq dikalahkan oleh egois, hedonis, tamak, rakus, hancurlah tatanan kehidupan ini. Korupsi 100 juta, 200 juta merugikan negara. Divonis 3 tahun, 4 tahun penjara. Kalau korupsinya triliunan, bukan merugikan negara, bukan. Membangkrutkan negara. Apa?
la fasadatis samawat, la fasadat, hancur negara ini. Dan terus di penjara 3 tahun itu. Di penjara 3 tahun. 5 tahun. 10 tahun. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard. Wa yas'auna fil ardi fasada, orang yang berbuat hancur di muka bumi, ayyuqattalu dibunuh, aw salabu disalib, aw tuqatta'a aydihim min khilaf, potong 2 tangan 2 kakinya, aw yunfaw minal ard, buang ke laut. Setuju? Quran ini. Gara-gara sidik hilang. Masya Allah. Apalagi kalau sudah sidik hilang, amanah hilang, tabligh hilang, fatonah tidak, wah udah karu-karuan. Untung kan Nabi Muhammad bukan orang Depok, untung. Dah, yang nomor 2, nafsu syahwat. Sudah, kurang. Para wali songo himanya besar. Islam harus menang di Nusantara ini. Menang tidak? Tersebar tidak Islam? Kiai Hashim Asy'ari, NU harus tersebar seluruh Nusantara. Sampai sekarang di Papua, NTT, Maluku, yang Islamnya sedikit, ada NU di setiap kabupaten. Besar gak itu berarti? Hashim Asy'ari itu, himmahnya namanya. Bung Karno, Indonesia merdeka, harus merdeka. Lawan Belanda, lawan Jepang, lawan sekutu. Ya Allah, punya apa Bung Karno? Punya bedil, punya senjata hebat, punya duit banyak? Enggak, punya apa? Himmah. Oleh karena itu, Ittihadus Syubban harus menang, harus besar. Pesan Ittihadus Syubban harus besar, menang. Dengan apa namanya? Dengan himmah. Sudah? Paham. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Apa? Kalau tadi apa? Yang tadi apa? Nafsu apa? Ghadabiyah. Kalau di minit menjadi himmah. Sekarang namanya nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya. Uang banyak. Rumah banyak. Mobil banyak. Perusahaan banyak. Tambang banyak. Apalagi yang banyak? Istri banyak. Enggak, saya enggak setuju. Istri itu 1, kalau rasa 4 cukup 1. Kalau istri 4 rasa 1, alah percuma. Sama saja enggak ada bedanya. Kalau saya istrinya 1 tapi rasa 4. Daripada 4 rasa, alah. Saya harus kaya. Itu namanya nafsu syahwatiyah. Makan enak, tidur enak, kendaraan bagus, duit banyak. Nafsu syahwatiyah. Tapi kalau niatnya baik, kalau saya kaya, ustadz seluruh Depok, saya umrohkan semua. Bagus enggak? Musola, masjid-masjid yang miring-miring mau ambruk, saya renovasi semua. Bagus enggak? Saya kasih karpet semua. Bagus enggak? Itu toiletnya yang bau pete itu, yang kotor saya ganti keramik semua, atau apa, porselen apa namanya, porselen ya, saya bangun semua. Bagus tidak? Yang miskin, yang melarat, saya bantu semuanya. Bagus tidak? Kalau niatnya bagus, tujuannya lillahi ta'ala, maka namanya bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Apa? Yang keras. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adhaimu. Makarim kemuliaan, adhaim kebesaran harus dicapai diraih dengan azimah. Apa? Sayyidina Utsman, sahabat Utsman, sahabat yang sudah pasti masuk
surga. Ada 10. Ada 10 sahabat dikasih tahu, kamu tuh pasti masuk surga. Dikasih tahu malah. Untung bukan saya. Kalau saya kasih tahu, pas Ramadan istirahat leren. Sahabat 10 dikasih tahu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Itu orang 10 dikasih tahu, kamu tuh pasti masuk surga. Namanya Al-Mubasysyirina bil Jannah. Apa namanya? Sahabat Utsman, sahabat yang sudah pasti masuk surga, pernah sedekah, Bu, pernah sedekah gandum. Berapa karung? Ayo, berapa karung? Diangkut dengan 700 cikar. Cikar apa gerobak? Apa? Dia bilangnya apa? Cikar apa gerobak? Gerobak. Diangkut 700 gerobak. Kira-kira berapa karung? Berapa karung kira-kira itu? Kalau isinya 5 karung aja, kali 700. Itu Sayyidina Utsman. Ibu pernah sedekah berapa ratus apa? Sahabat kaya dan dermawan. Tuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, siapa? Salah satu wali kutub. Wali kutub itu ada 4. Syekh Abdul Qadir Jailani, Abul Hasan Asyadili, Hasan Ar-Rifai, Said Ahmad Al-Badawi. Wali 4 ini namanya wali kutub. Syekh Abdul Qadir Jailani pemimpinnya wali. Suatu hari, orang Baghdad, orang Irak. Suatu hari pergi ke Mesir, ke barat Mesir. Ziarah kubur Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sana kuburannya di Mesir. Abdul Qadir Jailani ziarah. Melihat masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i melarat-melarat. Masyarakatnya sekitar kuburan Syafi'i. Desanya namanya desa Fustot, kuburan Syafi'i itu. Desa Fustot. Nggak punya rumah masyarakatnya. Syekh Abdul Qadir Jailani cepet-cepet beli tanah 10 hektar. Diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang, Bu. Rusun, ada tulisannya besar. Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali, kaya, dermawan. Ibu wali bukan. Kaya tidak. Dermawan tidak. Untuk apa? Untuk apa hidup? Kok tidak semua? Untuk apa itu? Salah satunya, Bu. Wali bukan, kaya iya, dermawan iya, gitu. Wali bukan, kaya tidak. Jangan, tidak semua sih ya. Dermawan tidak, tidak lagi. Ya salah satunya ada yang iya gitu loh. Wali bukan, oke, wali bukan nggak apa-apa deh. Wali bukan, kaya, dermawan tidak juga tidak. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya itu? Apa artinya? Kamu harus kaya. Artinya itu artinya. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu melarat. Dzurriyyatan dhi'afan. Dzurriyyah keturunan yang melarat. Kamu mati meninggalkan warisan yang banyak supaya anak cucu kamu menjadi orang sejahtera kaya. Jangan sampai kamu mati anak cucu ente pengemis. Gelandangan, pemulung, tukang sampah. Jangan sampai kamu mati tinggalkan anak yang kuat. Jangan dhi'afan, jangan melarat. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo, kaya itu, melarat itu. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Yang saya ngomongin berdasarkan Quran semua, Bu. Yang saya ngomongin berdasarkan Quran semua, bukan dari saya, bukan. Saya cuma menyampaikan. Saya tetapkan, kata Allah, saya tetapkan bahwa kekayaan alam Indonesia, batu bara, nikel, mining, boksit, biji besi, emas, berlian,
tembaga, uranium, titanium untuk hamba-hambaku yang soleh. Paham nggak? Paham nggak? Terus ente punya tambang berapa? Sekarang tambang yang pegang bukan orang-orang soleh. Bukan orang ahli ibadah, bukan. Ada orang kaya 50 di Indonesia. Yang paling kaya nomor 1 Budi Hartono. Yang punya Rokok Jarum. Yang punya Bank BCA. Nomor 2 Eka Cipta Sinarmas. Itu Budi Hartono duitnya 740 triliun. Sinarmas 450 triliun. Nomor 3 Antoni Salim. Nomor 4, nomor 5, nomor 6 Khairul Tanjung orang Islam. Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 39 Haji Rashid. Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird orang Islam. Saya cari orang Depok nggak ada. Orang soleh orang Depok nggak ada. Dosa nggak itu? Dosa tidak. Kok nggak jawab? Dosa tidak. Ayo bunyi bareng. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau tahun depan sini lagi melarat, awas. Quran itu, Quran bu. Bukan saya ngomong, bukan. Jangan sampai kamu mati meninggalkan zuriyah, anak cucu melarat. Artinya kita mati meninggalkan warisan yang banyak. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ki Hasyim Asy'ari kaya kiai lah, kiai yang kaya lah, sawahnya luas. Dimakan bareng-bareng. Syekh Abdul Hasan Asyadili, Tarekat Syadiliyah, pengikutnya 600. Pengikutnya 600, 6.000. Pengikutnya 6.000. Ditanggung kebutuhannya semuanya. Di Mekah ada ulama namanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Wafat tahun 2004. Tahun 2004 wafat. Santrinya 700 ditanggung. Makan, minum, pakaian, kebutuhan. Sakit diobatin, pulang kasih tiket. Ada enggak kiai di sini yang nanggung santrinya? Belum. Ada tidak? Belum, gitu loh. Nah, setelah Rasulullah membangun masyarakat Arab, punya nilai, punya cita-cita, punya semangat, wa yu'allimuhumul kitab, baru orang Arab diberi ilmu. Yang tadinya buta huruf, lahir beberapa ulama-ulama. Tadinya buta huruf, orang Arab waktu jahiliyah, belum ada Rasulullah, belum ada Quran, aduh. Biadab, orang pedalaman. Kalau di sini kita pedalaman lah. Sekarang setelah masuk Islam, wa yu'allimuhumul kitab, muncul ahli tafsir, Imam At-Tabari, muncul ahli ilmu nahu, Imam Sibaweh, muncul ahli balaghah, Amr bin Ubaid, ahli ilmu kalam, Wasil bin Atha, ahli mustalah hadis, Syihabuddin Roma Hurmuzi, ahli hadis, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Baihaqi. Allah. Hanya orang Arab buta huruf, setelah masuk Islam, ada Islam menjadi ulama-ulama besar. Bukan hanya ulama agama, lahir dokter yang terkenal, Abu Bakar Razi, dokter yang membahas khusus penyakit cacar. Kitab yang namanya Al-Hawi. Yang pertama kali bikin matematik, Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Bikin ilmu aljabar, namanya siapa? Jabir bin Hayyan, wafat tahun 161 Hijriah. Yang pertama kali bikin nol. Dulu nggak ada nol dulunya. Jadi kalau 10 itu X, 10 itu X, 10 itu X. 20, X-nya 2 kali. 100, X-nya 10. Repot nggak itu? Repot nggak itu? Mau nulis angka 100, X 10. Imam Abu Yusuf Al-Khwarizmi bikin nol. Maka 100, 100. 100, 1000. Gampang banget. Dulu nggak ada nol tadinya. Orang Islam yang bikin nol itu. Yang bikin alat navigasi. Bikin alat untuk mengetahui mana arah barat, timur, selatan, utara.
namanya kompas atau navigasi Ahmad bin Majid. Yang pertama kali bikin kacamata Hasan bin Haitam. Yang pertama kali menyelidiki astronomi planet Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia Abdurrahman bin Nafis. Yang pertama kali bikin alat organ, alat musik organ. Yang pertama kali bikin orang Islam Abu Nasr Al-Farabi. Dalam bukunya namanya Al-Musiqal Kubro, The Big of Music. Saya punya bukunya kalau nggak percaya. Pertama kali ada orang ngarang bikin organ. Ya Allah. Jadi dulu ulama dulu tuh pinter. Karena sebab adanya Al-Qur. Orang Arab yang tadi buta huruf. Ummiyin buta huruf. Setelah ada Quran masuk Islam menjadi para orang-orang pinter. Jadi dulu orang Barat, orang Eropa sekolah di Andalus. Andalus Islam. Orang Inggris, orang Prancis, sekolah Andalus. Pulang dari Andalus, bawa ilmu dari orang Islam. Orang Eropa bangkit, maju. Orang Arabnya, orang Islamnya, perang saudara terus, bertengkar terus. Akhirnya kita yang ketinggalan, mereka yang maju. Lahirlah revolusi budaya. Lahirlah revolusi industri. Masya Allah, paham betul? Paham tidak? Sekarang kita hidup di era apa? Revolusi industri 4.0. Alah, paham gak ini? Udah, gitu aja. Era digital, era internet, namanya revolusi industri 4.0. Sudah keempat, revolusi industri sudah keempat kita ini. Ya, sudah baca Quran pintar, ilmu ada, akhlaknya mulia, wal hikmah. Quran mengajar kita agar punya hati yang penuh dengan sinar, cahaya dari Allah. Nurun mubashir yakdifullah ala qalbi man yasha. Hikmah adalah direct illumination. Cahaya langsung dari Allah. Itu namanya hikmah. Contoh Gus Dur. Lagi sakit, habis dioperasi sarafnya, kepalanya. Di kamar ada orang 5. Saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Cakrawardaya, Menteri Koperasi, Ketua Golkar Jawa Tengah, Haji Wisnu. Kita duduk. Gus Dur tiba-tiba bangun. Duduk. Mengko aku bakal jadi presiden. Nanti saya akan jadi presiden. Kita orang 5 kaget. Ini Gus Dur konslet ini. Konslet sudah. Betul jadi presiden enggak? Siapa yang ngandani siapa? Yang ngasih tahu siapa? Dari siapa dia tahu? Sepak bola. Prancis dengan Spanyol, kita nonton, saya Pak Muhaimin, Saifullah Yusuf di televisi, Gus Dur nggak bisa lihat matanya kan, ikut mendengarkan, Prancis 1-0 bakal. Betul, Prancis 1-0, tahun 96 itu. Ya Allah. Suatu hari olahraga, jogging, jalan-jalan pagi, mampir ke rumah saya, minta air putih, minta roti tawar, AC saya buka, tidur di kursi, ngorok. 20 menit bangun, ngomong begini, Kang Said, mengkonek wis umur 56 tahun, kalau ente sudah umur 56 tahun, jadi ketua umum PBNU. Betul? Tidak, itu siapa yang ngasih tahu itu siapa? Kiai, Ustadz. Dari buku, namanya Nurun Mubashir Yakdifuhullah ala qalbi man yasha. Cahaya direct langsung dari Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya ya entah gimana mendapatkan hikmah dari Allah. Dengan melanggengkan, mengadakan maulid Nabi, membaca Al-Barzanji, Deba, Simtud Duror, Burdah. Mudah-mudahan kita semua min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kiai-kiai baca Barzanji harus hafal-hafalan. Kalau ente panggil kiai baca Barzanji masih baca, jangan diamplopin. Itu masjid, mimbar di masjid, jangan dikasih buku khutbah, buang. Kiai khutbah harus hafal-hafalan. Kalau kiai khutbah baca, jangan dipakai lagi. Apa bedanya dengan SAG? Kalau SAG pantas, khutbah baca. Kalau kiai masa baca, kiai harus hafal-hafalan khutbah Jumat, khutbah gerhana matahari, gerhana rembulan, talqin di kuburan, khutbah nikah, hafal-hafalan.
Manaqib Syekh Qadir Jailani, hafal-hafalan. Siap? Suatu ketika ada orang namanya Syekh Muhammad Al-Busiri. Siapa? Orang Iskandariyah. Muridnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abul Hasan Asyadili. Asyadili muridnya Syekh Abdus Salam bin Masyish. Abdus Salam bin Masyish muridnya Syekh Syuaib Abu Madyan Al-Ghauth. Nah, Syekh Muhammad Al-Busiri sakit sudah 1 bulan. Setruk 1 bulan. Mimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sering mimpi jumpa Rasulullah? Jawab. Ibu sering mimpi jumpa Rasulullah? Belum. Kalau jumpa pocong? Setelah jumpa Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sakit, tidak bisa jalan, lumpuh, sudah 1 bulan. Saya punya kemauan, saya ingin menggubah syair, qasidah yang isinya memuji-muji engkau. Ya silahkan, silahkan, saya izinkan. 1 minggu, jumpa lagi, ketemu lagi. Sudah jadi Rasulullah, sudah beres, sudah jadi. Coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Setelah saya dibaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum mendengar bacaan itu. Wa masahaja sadahu, ngusap-ngusap badannya Syekh Muhammad Al-Busiri. Fata'affa fauron, besoknya sembuh. Percaya tidak? Percaya silahkan, enggak karepmu. Saya enggak maksa, enggak. Kalau saya percaya, yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya pasti tidak dapat syafaat Rasulullah. Pasti tidak dapat. Nah, mana itu? Mana qasidahnya, apa tidak? Amin tadakuri jironim bidi salami mazata dam'an jaro min muklatim bidami. Gak apa enggak ya? Oh, yang saya tahu, yang hafal ibu tahu saya apa? Ojo dibanding ke apa ya? Amhabbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idami famani ainaika in qulta fahamata wa mali qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabut sabu'an al-hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala artali dzikri bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami. Artinya begini, artinya Bu, amin tadzakkuri jiron bidi salami. Santri saya di Sakofah apal semua Bu, udah apal semua santri saya kecil-kecil. Amin tadzakkuri jiron bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Pasti kamu lagi kangen dengan seseorang yang ada di dusun di Salam. Atau kamu lagi teringat suatu hari panas, terik matahari, angin bertiup kencang di desa Kadhimah. Atau kamu lagi teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham. Pasti kamu lagi mabuk cinta. Kurus kering, gak mau makan, gak mau minum, gak enak tidur. Ayo ngaku saja, gak usah ngeyel, gak usah menghindar. Pasti kamu lagi mabuk cinta. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udriyi ma'dziratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi mabok cinta, saya lagi kangen seseorang sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang ku rindukan, siapa yang sedang ku kangeni, pasti kamu akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Siapa? Saya menangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur. Yang sedang ku kangeni, yang sedang ku rindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi
syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Yang sedang kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul insi wal jin, Sayyidud dunya wal akhirah, Sayyidul alamil mulki wa alamil malakut. Dialah yang kuharapkan syafaatnya. Mengharapkan syafaatnya enggak, Bu? Mengharapkan syafaatnya enggak? Mengharapkan. Walladzi wal habibul ladzi turja syafaatuhu. Siapa itu dia namanya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Faligh bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Apal nggak, Bu? Jadi leluhurnya Rasulullah jelas tidak? Dari sampai Nabi Adam jelas enggak? Leluhurnya ibu, bapak? Jawab. Leluhurnya Rasulullah jelas tidak? Leluhurnya kalian? Gak jelas turunan siapa ya? Gak jelas turunan siapa ya? Gak jelas turunan siapa ini? Gak jelas ini. Ya. Kalau Rasulullah turunnya jelas enggak? Hafizul ilah matan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan lismihi taroku sifa hafalam yusib bin adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam min Adamin sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Dijaga apanya? Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Tidak ada yang berbuat zina. Ya Rasul, jadi bapaknya Nabi Muhammad yang saya sebut namanya tadi, dari Adam sampai bapaknya Abdullah, tidak ada yang berbuat zina. Tarokus sifah. Falamisubuhum aruhu. Ya Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Adam. Terus pindah anaknya, sampai ke Syekh Abdul Muttalib, mukanya padang. Pindah ke anaknya Abdullah, mukanya terang, bersinar. Masuk ke rahimnya Siti Aminah. Sarotun saroh, nurun nubuwati. Teruskan. Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri urorihimul bahiyah wa badro badruhu fi jabini jaddi Abdul Muttalib wa ibni Abdillah atirillahumma qabrul karim salli wa sallim wa barik alaih. Sarotun saro nurun nubuwah, nur kenabian mengalir dari Nabi Adam sampai ke kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mukanya terang. Setelah ada Nur Muhammad, pindah ke putranya Abdullah, mukanya terang bersinar. Masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Kanjeng Nabi lahir fawulida sallallahu sajidan sujud. Lalu itu sujud syakiran hamidan ka'annal badru, mukanya seperti bulan purnama. Abu Lahab dari kejauhan melihat rumahnya Aminah terang benderang, ada sinarnya. Kaget Abu Lahab, rumahnya Aminah ada apa ya? Aminah rumahnya belum ada listrik.
Oh terang ada apa ya? Abu Lahab perintah budaknya namanya Thuwaibah. Siapa? Thuwaibah. Coba Thuwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa sih? Thuwaibah pergi, datang. Syekh, majikan, Siti Aminah melahirkan anak laki-laki. Sinar itu dari bayi itu. Sinar itu dari bayi itu. Namanya Muhammad, dikasih nama Muhammad. Itu Abu Lahab kagum dengan Muhammad. Thuwaibah, sejak hari ini kamu saya bebaskan dari perbudakan. Bebas, bukan budak lagi, merdeka. Abu Lahab gembira dengan lahirnya Nabi. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka selama-lamanya. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan, dintas di neraka. Selasa masukkan lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin dintas lagi. Selasa masukkan selama-lamanya. Karena apa? Karena gembira ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida idza kana hadza kafiran jaa dammu bitabbat yadah. Dalam surat Tabat Yada Abu Lahab, Abu Lahab pasti masuk neraka. Tapi konon setiap hari Senin dintas dari neraka daiman selamanya. Kenapa? Lisururi bi Ahmada, karena gembira lahirnya Nabi Muhammad. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu, maka seperti apa pahalanya orang sawangan yang rajin baca Maulid Nabi. Mati membawa tauhid pasti masuk surga. Percaya tidak? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti saya. Contohnya datang kepadamu Muhammad, kata Al-Qur'an ini. Orang banyak dosanya seperti saya, datang kepada Muhammad, istighfar di sebelahmu Muhammad. Saya ke Madinah, istighfar di sebelah Rasulullah. Wastaghfar lahumur rasul. Rasulullah pun ikut ACC. Ikut apa? Mendukung taubatnya saya. Ikut mendukung juga. Lawajadullah tawwabar rahimah. Pasti, lamnya lam taukid. Lam pasti. Pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Jadi barang siapa yang banyak dosanya, datang ke Madinah, istighfar di depan Rasulullah. Rasulullah pun ikut memintakan istighfar untuk orang itu. Pasti Allah mengampuni dosanya. Percaya tidak? Itu teh Al-Quran. Masa nggak percaya? Quran itu teh. Ya, itu kan ketika Nabi Muhammad hidup itu. Barang siapa banyak dosa datang ke Muhammad. Istighfar. Muhammadnya mendoakan. Ya, ketika masih hidup. Sekarang udah mati. Masa udah orang mati bisa doakan orang hidup? Nabi Muhammad tidak mati. Masih hidup. Buktinya kalau kita sholat, assalamu alaika. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu berarti masih, orangnya masih ada. Kalau nggak ada, assalamu alaihi. Itu orang nggak ada. Kalau ada, assalamualaikum. Kalau orang banyak, alaikum. Kalau orang satu, assalamualaikum. Masih hidup berarti. Nabi Muhammad jawab, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Makanya kalau si Ahmad biasanya 4:30 pagi, salam pada saya. Kok sekarang nggak salam ya? Salamnya jam 9. Oh, subuhnya kesiangan. Itu Rasulullah tahu. Ibu Aminah dari Sawangan. Biasanya kalau jam 3:04 salam sama saya. Sekarang kok nggak sholat asar itu. Jadi suami nggak tahu, anak nggak tahu, Rasulullah tahu. Karena Rasul jawab salami kita. 4:30 pagi, jam 12 siang, jam 3:04 nanti sore, terus jam 6 sore, jam 7:30 malam Isya. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam Aminah, waalaikumsalam Tuti, waalaikumsalam Dian, waalaikumsalam Maryam. Biasanya salam, hari ini nggak salam, nggak sholat Aminah ini, nggak sholat ini Sawangan nih. Paham tidak? Maka barang siapa yang percaya dengan syafaat Rasulullah,
pasti min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sombong. Orang tidak percaya Rasul bisa mensyafaat itu orang sombong, takabur namanya, mengandalkan dirinya hebat. Kalau kita enggak, saya bukan orang hebat, saya banyak dosanya. Apa yang diandalkan lah, sholat nggak benar, puasa nggak benar, ibadah nggak benar. Ya nunggu syafaat Rasul. Huwal habibul ladzi likulli haulim minal wali muktahami. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.